Svetlost duše vječne. Aduh, ada tugas apa sih? Aduh, nggak tenang nih gue tidur. Aduh, gue harus telepon Isel. Halo, Sel. Oh? Iya, Prilly. Kita tuh ada tugas apaan sih? Itu tugas R-Team. Yang mana sih? Masa lu lupa sih? Oh, R-Team. Wah, parah lu, iya. Oh, ya udah, kapan kita mau ngerjainnya? Yaudah, gue siap-siap ya sekarang. Gue siap-siap. Oke. Dadah. Ah, Prilly mana dah? Kok nggak dateng-dateng ya? Woi, ini udah jam segini. Tahu deh. Prilly gue baru datang. Ya, lama banget dah, capek ngantuk. Maaf, belum mandi soalnya. Buset, Pril, udah jam segini. Ya maaf ya. Mana nih kita? Iya, kita mau bahas dari mana nih? Jujur ya guys, gue nggak tahu apa-apa tentang Bosnia. Gue nggak ngerti sama sekali tentang tugas ini. Ya, Apa, Pril, cuy? baca buku ini. bukunya, Pak Jeffrey. Iya nih, di sini ada semua lengkap. Lu bisa tahu segala tentang Bosnia dari sini. Nih, ya udah deh, kita baca-baca dulu deh. Nih, Mana nih nih? coba lu baca deh. Nih, iya. Ini Bosnia. Iya, tuh. Bab Ini nih ini, Bosnia. bab Bab 8. Bab 8, Iya. 143. Kita guys bukunya bab 8. 143, cuy. Wih, di sini tuh dibahas lengkap. Nih, kalau kita mau lihat di halaman berapa? Iya. 143. Nah, ini Delapan. bab Bab 8 8 ya. tentang Bosnia. 143. Iya. Terus cukup komprehensif, cuy, pembahasannya nih. Iya. Oke, gue baca dulu ya. Ya. Iya, oke. Tapi gue mau kalian jelasin dong ke gue. Iya. Udah deh. Nah, oke. Oh, jadi Republik Bosnia and Herzegovina itu sebuah negara di semenanjung Balkan di selatan Eropa. Terus Bosnia tuh dibatasi oleh Kroasia di utara, barat, sama selatan. Nah, selain itu juga Bosnia merupakan negara yang dikelilingi oleh daratan, tapi dia juga mempunyai wilayah terbuka pesisir sepanjang 20 km. Nah, tapi gue cuma tahu sampai segitu. Terus oh iya juga negara ini merupakan negara pegunungan. Negara ini tuh didiami oleh 3 kelompok, Bosnia, Serbia, sama Kroasia. Tapi yang lain gue nggak tahu sih, baru itu doang yang gue baca. Nah, secara umum warga Bosnia itu dikenal sebagai Bosnian. Pemerintahan negara Bosnia itu sekarang terdiri dari persekutuan 2 buah wilayah utama. Pertama ada Federasi Bosnia dan yang kedua adalah Herzegovina atau Republika Srpska. Selain itu pula, wilayah Bosnia dan Herzegovina itu dibagi menjadi 10 wilayah bagian. Lalu di Bosnia dan Herzegovina ini juga ada 10 provinsi yang terbagi lagi menjadi ketiga provinsi yang di dalamnya penduduknya itu berisi antara Muslim Bosnia dan penduduk Kristen Katolik Kroasia. Selanjutnya kita menginjak ke latar sejarah dari Bosnia dan Herzegovina sendiri. Jadi dia itu dimulai dari sekitar abad 13. Itu masih menjadi tanah sengketa antara Romawi Barat, basisnya itu Katolik Roma, dan juga Romawi Timur yang basisnya Ortodoks. Nanti itu ada invasi dari Turki Ottoman itu sekitar abad 14 yang menjadikannya lambat laun Bosnia itu menjadi negara Muslim seperti saat ini. Itu latar belakangnya dari situ. Selanjutnya ini mungkin yang paling chaos ya. Chaos itu abad 16 itu mulai ya semacam tragedi berdarah orang-orang Bosnia. Akhir abad 19 itu muncul sebuah gerakan nasionalisme bagi orang-orang Balkan. Gara-gara sebagian orang Bosnia yang menganut Kristen Ortodoks mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Serbia. Sementara penganut Katolik itu menjadi orang Kroasia. Nah, selebihnya itu orang-orang Bosnia di situ penganut Muslim. Nah, lanjut ketika Turki Ottoman melemah pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, negara-negara jajahannya di Balkan memerdekakan diri. Salah satu diantaranya adalah Serbia. Nah, ini yang menjadi latar belakang politik pecah di situ. Nah, berdasarkan latar belakang sejarahnya, Serbia berusaha menggabungkan wilayah Bosnia. Namun keinginannya itu digagalkan oleh Kekaisaran Austro-Hungaria yang menguasai wilayah tersebut pada tahun 1908. Itu mendorong kaum nasionalis radikal Serbia membunuh putra mahkota Kekaisaran Austro-Hungaria, Sarajevo. Pada waktu saat ini itu menjadi ibu kota Bosnia, Sarajevo.
pada tahun 1914. Itulah yang akhirnya menjadi salah satu sebab lahirnya Perang Dunia Pertama, cuy. Jadi kayak gitu. Nah, Itu Bril. tapi ini ada selanjutnya Perang Dunia Pertama itu juga jadi polemik. Nah, gimana Cak itu, Cak? Itu setelah Perang Dunia I, berdasarkan Traktat Perdamaian di Paris, di Bosnia Herzegovina ini sama Kroasia, Slovenia, terus Vojvodina itu diserahkan oleh Austro-Hungaria kepada Serbia Montenegro. Tetapi negara ini tuh mereka diserahkan ya ke Serbia Montenegro. Ya. Negara-negara yang ini jadi satu, jadi kerajaan Yugoslavia. Tapi nggak lama kemudian di kerajaan ini terjadi konflik itu, kayak konflik etnis. Itu ceritanya konflik etnisnya tuh sangat ini, cuy. Ya saudara sama saudara dua-duanya. Konflik etnisnya antara Serbia sama Kroasia. Ya. Orang Serbia itu ingin bangun kesatuan negara yang mencakup kerajaan Yugoslavia Ya, ini. Tapi Kroasia ingin negara federasi yang fleksibel. Di dalam konflik itu Muslim Bosnia itu dia netral gitu ya. Jadi ya ini mereka yang jadi korban itu. Akhirnya Muslim Bosnia ini dia mendukung klaim dari Serbia. Orang yang dukung klaim ke Serbia itu disebut Muslim Serbia, sedangkan Muslim Kroasia yang mendukung klaim Kroasia itu menjadi Kroasia. Ini menjadi semakin parah setelah Nazi menguasai Yugoslavia pada tahun 1941. Hitler menggabungkan wilayah Kroasia, Bosnia sama Herzegovina ke dalam Jerman. Jadi itu diambil semua tuh tiga-tiganya digabungin ke Jerman. Sama dia dikasih judul negara baru, negara Kroasia Merdeka. Negara baru itu dikuasain Jerman. Muncul pimpinan organisasi nasionalis dari Kroasia, namanya itu Ustasa. Rasa apa Ustazah? Ustazah. Ustazah. Iya, Ustazah itu artinya apa, Cak? Ustasa itu artinya pemberontak. Wes, keren nih, rebel-rebel nih. Jauh banget ya dari arti Ustazah. Iya, Iya, jauh. Ustasa ini didukung sama fasis Jerman, juga Mussolini. Istilah dengan fasis. Ustasa ini bersekutu sama kaum Muslim Bosnia buat ngimbangin populasinya Serbia yang banyak itu kan. Serbia kan ya paling banyak, tersebar paling banyak Yeah. di Yugoslavia. Muslim Bosnia direkrut gitu biar bisa ngimbangin mereka. Orang-orang Muslim yang bergabung sama organisasi ini itu disebut Chetnik. Itu sebuah bentukan orang itu Serbia. tuh yang Muslim Serbia itu dia merangin gerilyawan Ya. Chetnik, bukan orang Serbia yang Oh. raja maupun gerilyawan Partai Komunis. Ya, ya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, orang Serbia yang selamat itu bergabung sama Chetnik, ingin sama orang Muslim itu. Mereka melakukan pembantaian balas dendam itu tuh, makanya terjadi konflik etnis di Bosnia. Nah, makanya guys, kita nggak boleh tuh dendam-dendam sama orang. Partisipan komunis, Yeah. dia dipimpin sama Joseph Broz Tito. Nah, ini sifatnya netral, gara-gara dia netral, jadi dia dapat semua wilayah di Yugoslavia itu. Setelahnya Perang Dunia Kedua, Yugoslavia diserahkan ke Joseph Broz Tito gara-gara kelompok dia itu netral. Joseph Broz Tito itu pinginnya dia membangun hubungan persaudaraan di antar etnis di Yugoslavia ini, tentunya dengan basis komunis. Kepingin menyatukan negara ini atas dasar rumpun etnis. Jadi dia pengennya damai nih, Dia pengen damai gitu. Cuman setelah kematiannya si Broz Tito, pecah lagi, perang etnis lagi. Nah, jadi di tahun 1992 itu ada referendum yang dilaksanakan. Di dalam referendum itu banyak 99,7% pemilih ingin Bosnia sama Herzegovina menjadi negara berdaulat. Nah, oleh karena itulah pemerintah mengumumkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. Lanjut, orang Serbia di situ menolak kemerdekaan tersebut karena dalam referendum hampir tak ada orang Serbia yang memberikan suara. Dari kesekian referendum orang-orang yang banyak itu nggak ada orang Serbia. Pasukan paramiliter Serbia Bosnia yang menyerang kota Sarajevo tersebut ternyata ikut campur pasukan dari ex Yugoslavia, ternyata mengkhianat, cuy. Mereka akhirnya mengkhianati referendum tersebut. Mereka yang merecoki referendum tersebut, makanya nggak ada orang Serbia yang memilih. Terus kota-kota dengan populasi Bosniak yang besar itu kayak Zvornik, Foka, sama
Visegrad itu jadi sasaran utama gempuran pasukan gabungan itu. Kejadian ini tuh digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Bosniak oleh orang-orang Serbia. Tahun 94, kaum Bosniak bergabung dengan saudara seetnis mereka. Saudara seetnis Bosnia ini terdapat di Kroasia. Koalisi ini kemudian menjadi buah kekuatan yang mana PBB akhirnya mengakui Bosnia itu sebagai negara yang berdaulat. Ada tapinya cuy. Wilayah ini kemudian timbul sebuah polemik Srebrenica. Mungkin ini akan menjadi tragedi yang sangat berdarah di dalam sejarah juga. Di Srebrenica sendiri itu biasa disebut perang Bosnia. Aplikasinya ada 100.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tapi dari data pemerintahan sendiri itu cuma menunjukkan 50% apa-apa. Jadi ada semacam manipulasi data. Ditutup-tutupin gitu ya? Nah, di situ yang disebutin di data itu sendiri itu dinyatakan 50% dari orang-orang Bosnia yang ditindas tadi itu adalah perempuan yang diperkosa cuy. Tapi sampai sekarang pun konflik antar etnis itu jadi sesuatu hal yang sensitif di Bosnia. Tokoh yang dianggap bersalah dalam tragedi ini itu bisa disebut dengan penjahat perang, bukan penjahat kelamin cuy. Penjahat perang itu adalah Radovan Karadzic. Nah, Radovan Karadzic itu gimana, Sel? Wah, jadi Radovan Karadzic ini, dia jahat banget sih cuy. Itu dianggap menghasut kaumnya sendiri untuk memerangi orang Bosnia. Lalu pengadilan internasional di Den Haag mendakwanya bersalah atas 11 kejahatan perang. Banyak banget kan? Wah. Kemarin yang baru banget di tahun 2008, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, dia memvonis ada 45 orang Serbia, 12 orang Kroasia, dan 4 orang Bosnia atas kejahatan perang selama perang Bosnia ini. Sampai sekarang kasus itu pun masih hangat, masih seksi, masih bisa diungkap lah. Mundur sedikit dari yang si Adli tadi jelasin ya kan, tadi itu sempat ada konflik etnis, terus gara-gara balas dendam juga, gara-gara luka lama gitu kan. Akhirnya NATO mengambil prakarsa untuk mendamaikan konflik ini. Kemudian di antara ketiga kelompok tersebut berhasil dipaksakan oleh NATO sesuai dengan kesepakatan Dayton di Amerika pada tanggal 14 Desember 1995 di Prancis. Itu dia diputuskan batas keutuhan wilayah Bosnia dan Herzegovina. Kemudian negara Bosnia akhirnya harus terbagi menjadi 51% wilayah gabungan Muslim Bosnia dan Kroasia, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina, dan 49% wilayah Serbia Bosnia, yaitu Republik Srpska. Dan perdamaian dan pembagian wilayah ini bertujuan untuk membatasi keinginan ketiga etnis ini untuk melakukan usaha intervensi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi imbas dari tragedi berdarah selama berpuluh-puluh tahun Bosnia Herzegovina itu cuy, sekarang untuk kondisi Bosnia Herzegovina kontemporer, sistem politiknya yang paling unik bisa dibilang di dunia. Karena apa? Dia memiliki 3 presiden. Kita udah tahu Bosnia Herzegovina dibagi menjadi 3 federasi. Yang pertama itu ada Federasi Bosnia Herzegovina yang etnisnya itu Bosniak Islam dan Kroasia Katolik. Terus Republik Srpska, yaitu orang-orang Serbia Ortodoks, dan distrik Brčko. Nah, masing-masing tuh punya presiden sendiri-sendiri. Itu bergantian ketika memimpin negara Bosnia Herzegovina. Jadi berkala setiap 8 bulan sekali mereka ganti. Unik juga ya. Terus apa lagi, Sel? Nah, jadi gue punya fun fact nih. Wes. Nah, gue bakal nyebutin 3 fun fact dari negara Bosnia. Yang pertama, negara ini dijuluki tanah yang berbentuk hati karena bentuk negara itu sendiri menyerupai bentuk hati. Romantis banget. Nah, yang kedua, nama Bosnia itu berasal dari kata Bosana yang berasal dari bahasa Indo-Eropa yang artinya air. Wes, air kayak itu, Sel. Air. Busana. Yang ketiga, Bosnia sama Herzegovina itu memiliki konsumsi kopi yang menduduki tempat 10 tertinggi di dunia. Wah, jadi orang-orangnya suka ngopi. Anak senja. Senja. Anak ini. Sebenarnya itu masih banyak sih, Sel, fakta yang menarik dari Bosnia Herzegovina. Tapi kira-kira kayak gitu, Pril. Pembahasan Bosnia Herzegovina tuh ya secara ringkasnya gitu deh. Mau bahas lebih komprehensif bisa baca di
bukunya Pak Jeffrey. Nah teman-teman, tadi kan kalian bilang kalau ternyata ada konflik antar etnis. Berarti penyebabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, adanya kebencian Serbia terhadap Muslim Bosnia. Terus yang kedua, adanya kebencian orang Serbia terhadap orang Kroasia. Karena orang Kroasia bersama fasis Jerman pas saat Perang Dunia II telah melakukan pembantaian terhadap warga Serbia. Dan yang terakhir adalah adanya kebencian etnis Kroasia dan Muslim Bosnia terhadap orang Serbia. Gara-gara itu akhirnya mereka terjadi konflik etnis kan. Tapi setelah mereka membuat perjanjian dan mereka memiliki keputusan, akhirnya Slovenia, Kroasia dan juga Bosnia sama-sama bertekad untuk memerdekakan diri agar mereka nggak dikuasai oleh Serbia. Nah teman-teman, sekarang ketiga bangsa ini sebenarnya udah suasananya udah lancar-lancar aman aja, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mereka menghapus konflik prasangka dan permusuhan yang berlangsung sejak abad-abad itu. Sampai sana deh pembahasan kita tentang Bosnia Herzegovina. Terima kasih.